Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alfaina Zakia Mariatami pada semester 2 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Computational Thinking, yang mana terdapat suatu kasus dari suatu keluarga yang terdiri dari Budi, adalah seorang anak laki-laki dari Pak Rudi dan Bu Siti, yang mana memiliki kondisi perekonomian yang belum stabil. Budi sebelumnya bekerja di suatu perusahaan, namun karena ada krisis ekonomi, maka Budi itu perekonomiannya juga ikut terganggu, dan membuat Bu Siti serta Pak Rudi, yang mana orang tuanya, itu ikut membantu Budi dalam menstabilkan perekonomiannya, meskipun Budi sudah lulus dari pendidikan dan juga sudah berkeluarga. Nah, kondisinya Bu Siti dan juga Pak Rudi sebelumnya itu juga membiayai penuh pada pendidikan Budi, namun ketika sudah lulus dari pendidikan, sudah berkeluarga, masih saja membutuhkan bantuan dari kedua orang tua. Maka di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam cerita di atas, apa masalah utama yang dihadapi oleh Budi dan orang tuanya? Bagaimana mereka mengidentifikasi masalah tersebut? Masalah yang saya temukan yaitu Budi tidak sadar diri dengan kondisinya. Menurut saya, kondisi Budi itu masih menjadi beban keluarga ya. Jika Budi bahkan setelah dewasa pun masih belum bisa lepas dari bantuan kedua orang tuanya, maka saya mengartikan bahwa Budi ini belum bisa mandiri. Nah, sebenarnya pada saat ini itu lowongan pekerjaan sangat banyak. Namun untuk bisa mendapatkannya membutuhkan spesifikasi kemampuan yang mumpuni untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Selain itu, perihal pendidikan Budi sepertinya juga membutuhkan pelatihan tambahan atau pendidikan tambahan untuk meningkatkan kemampuannya, dan juga untuk membangun hubungan atau relasi atau kerjasama dengan orang lain untuk pekerjaan yang lebih layak. Nah, untuk mengidentifikasi masalah itu dengan cara mengaitkan fakta terkini terkait lowongan pekerjaan yang tersedia itu apa saja. Kemudian menelaah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh Budi, dan hal apa yang idealnya sudah dilakukan orang tua, yaitu Bu Siti dan Pak Rudi. Ini bisa dilihat berdasarkan kehidupan orang-orang yang sudah sukses, yang terkenal sukses di masa tuanya ketika anaknya sudah berhasil lulus dari pendidikannya. Ya, dapat diketahui bahwa orang tua kalau sudah menginjak usia yang sudah renta seperti itu kan bisa digunakan untuk beristirahat dan tidak bekerja dengan keras lagi. Dan ia melihat bahwa orang tua tersebut memiliki anak yang sudah usia dewasa, seharusnya sudah bisa mandiri dalam membiayai kehidupannya sendiri. Selanjutnya yang kedua, dekomposisi masalah. Bagaimana kita bisa mendekomposisikan atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola, yaitu dengan cara melihat situasi yang ada pada narasi, yaitu kasusnya Budi beserta keluarganya, melihat fakta terkini, fakta terkait faktanya orang-orang sukses itu seperti apa, fakta lowongan pekerjaan saat ini itu bagaimana dengan kemajuan teknologi pada saat ini yang begitu pesat. Kemudian merinci masalah yang dihadapi oleh Budi, yaitu permasalahan ekonomi, kurangnya hubungan pertemanan guna mempermudah mencari pekerjaan, kemudian juga kurangnya kreativitas dan keterampilan atau kemampuan atau skill yang butuh untuk ditingkatkan oleh Budi. Yang ketiga, pola dan hubungan. Apa saja pola-pola atau hubungan yang bisa kita lihat dari cara Pak Rudi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan keluarga mereka?
Jadi Pak Rudi dan Bu Siti mengatasi masalah keuangan dengan usaha mereka sendiri tanpa melibatkan orang lain berdasarkan dengan narasi. Sedangkan kemampuan dari dua orang ini dengan pekerjaan yang tradisional, hanya bekerja di ladang dan juga membuat kerajinan tangan yang dijual di pasar, nah itu tidak cepat dalam membuahkan hasil gitu ya. Pola ini mengarahkan pada solusi, yaitu dengan membuka kerjasama dengan orang lain, memilih pekerjaan yang bisa lebih efektif dalam mendatangkan uang, dalam bisa menstabilkan perekonomian dengan memanfaatkan teknologi, dan untuk mencari pekerjaan yang lebih modern sehingga bisa lebih luas pasarnya. Tidak hanya lokal saja, bahkan dengan teknologi itu bisa antar kota, bahkan hingga nasional. Yang keempat, abstraksi. Dari cerita ini bisa tidak kita membuat sebuah model atau representasi abstrak dari masalah yang dihadapi oleh keluarga Budi. Bisa. Bagaimana model ini bisa membantu dalam pemahaman atau penyelesaian masalah serupa di kehidupan nyata. Dengan mengidentifikasi masalah, kemudian memplotting masalah ke bagian-bagian kecil untuk mendapatkan poin-poinnya, sehingga kemudian bisa ditelusuri pola yang terbentuk. Dari situ bisa ditemukan solusinya yang bisa dilakukan untuk permasalahan yang ada. Kemudian algoritmanya bagaimana untuk membantu Budi, seperti itu ya, apa yang akan dilakukan Budi gitu. Di sini saya ada 5 algoritma. Yang pertama, Budi harus memiliki keberanian yang lebih besar, meningkatkan keberaniannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, untuk bisa memiliki kemampuan atau keterampilan yang lebih layak, seperti itu. Jadi bisa melakukan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Contoh pelatihan analisis data atau data analyze. Banyak pekerjaan di bidang tersebut. Juga ada pekerjaan-pekerjaan online yang menghasilkan dolar, itu juga banyak, seperti desain, kemudian virtual assistant, dan lain sebagainya. Ya, yang kedua, menentukan pekerjaan yang berpotensi tinggi untuk bisa dikembangkan dengan membuat proposal atau membuat rincian kebutuhan dari hasil analisis SWOT. Jadi misal Budi minat dan bakatnya serta kemampuannya di bidang A, kemudian di situ dianalisis strength-nya atau kekuatannya apa, kelemahannya apa, kemudian peluangnya seperti apa, dan tantangannya seperti apa. Seperti itu yang langkah nomor 2. Yang ketiga, mengajak kerjasama orang-orang yang dapat dipercaya oleh Budi. Bisa seperti teman kerja di perusahaan dahulu, anggota keluarga lainnya, maupun tetangga, ataupun teman dari pendidikannya dulu. Yang keempat, memanfaatkan teknologi seperti sosial media dan e-commerce yang banyak tersebar, bisa YouTube, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang kelima, menekuni usahanya dalam mengembangkan pekerjaan dan karirnya. Seperti itu. Jadi bagaimana pemikiran komputasional dapat membantu Pak Rudi dan Bu Siti dalam mengelola sumber daya mereka agar tetap bisa mendukung Budi? Ya dengan itu tadi, dengan cara memastikan masalah utamanya dulu seperti apa, kemudian merinci atau mengelompokkan masalah tersebut menjadi poin-poin, selanjutnya menemukan pola yang ada pada poin tersebut. Oh, ternyata polanya seperti ini. Dengan begitu bisa dicarikan solusi yang paling efektif. Garis besar tentang pemikiran komputasional yang bisa dilakukan oleh Bu Rudi dan Bu Siti. Contoh penerapan pemikiran komputasional dalam situasi ini, ya seperti yang telah saya ucapkan adalah seperti itu tadi. Dengan dari awal kita menelusuri masalah utamanya, yaitu perekonomian, kemudian memplotting poin-poinnya dari permasalahan itu apa saja, termasuk
latar belakang Budi yang di situ hanya difasilitasi uang untuk bisa memiliki pendidikan yang tinggi dan dibantu keuangannya saja, tanpa di situ didorong dengan motivasi, ayo kamu itu bisa mandiri tanpa dapat bantuan dari orang tua. Seharusnya lebih seperti itu. Kemudian dari situ ditemukan polanya ternyata ya yang mendasari masalah perekonomian tidak hanya dari kebangkrutan perusahaan, namun dari segi kemauan Budi dalam berusaha. Kemudian dari segi wawasan Budi terhadap fakta terkini seperti apa, teknologi seperti apa terkini, seperti itu. Kemudian dicari solusinya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.